Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati kepadamu. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Setiap perkataan yang bukan daripadamu, lupakan dari pikiranku Tuhan. Yang daripadamu kau ingatkan dan sampaikan. Supaya anak-anak-Mu mengerti apa yang kau suka, apa yang kau tidak suka. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara perhatikan apa yang dilakukan pada waktu Yesus diserahkan kepada Bapa. Dari lahir, bahkan dari sebelum dia lahir, semua yang terjadi dalam diri Yesus selalu ada satu garis di bawahnya, yaitu supaya genap. Contoh, dan ketika genap 8 hari. Ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran. Saudara perhatikan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup yang menjadi penggenap rencana Allah. Artinya saudara dan saya membiarkan rencana Tuhan itu terjadi. Padahal saudara, untuk membuat rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, itu sering kita akan mengalami hal-hal yang tidak cocok dengan kemauan kita. Kalau saudara membaca kisah selanjutnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sebetulnya secara hierarki, mana lebih tinggi Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis? Yesus. Tapi Tuhan cuman pegang satu supaya genap, dia rela. Nah ini saudara, pelajaran ini buat saya sangat dalam. Supaya genap rencana Tuhan, itu membutuhkan ketaatan dan kerendahan hati. Kalau saudara Yesus gak rendah hati, dia akan jawab, Yohanes ini bilang, aku tidak layak. Harusnya engkau yang membaptis aku. Yohanes Baptis pun tahu akan hal itu. Tapi Tuhan berkata supaya rencana Allah terjadi, baptiskan. Dan karena dia nurut, saudara, Alkitab berkata begitu Yesus dibaptis, dia lihat, semua orang melihat, surga terbuka dan burung merpati turun kepadanya. Dan Tuhan berkata apa? Inilah anak yang berkenan, di mana aku berkenan. Saudara, pada hari-hari terakhir ini, Alkitab mengatakan di hari-hari yang jahat, satu perkara yang paling penting sebagai jaminan dalam hidup saudara dan saya adalah saudara dan saya rela menjadi penggenap dari rencana Tuhan. Kalau kita menjadi penggenap dari rencana Tuhan, dia jamin seluruh kehidupan kita. Yang percaya kita dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat 23. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Perhatikan ayat kalimat selanjutnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan. Siapa saudara? Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 17 perhatikan. Dengan demikian apa saudara? Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Perhatikan kalimat selanjutnya. Hal itu terjadi supaya apa saudara jawab bersama? Genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saudara perhatikan dari 3 subperikop yang kita baca pagi hari ini. Akhir dari sebuah cerita, akhir dari sebuah peristiwa, akhir dari sebuah kejadian ditulis supaya genap firman Tuhan. Di Israel banyak domba. Banyak sekali domba. Karena memang itu kehidupan Timur Tengah. Tetapi ada domba yang mati. Karena sakit. Ada domba yang mati. Karena mungkin berantem. Tapi ada domba yang juga mati. Karena dipersembahkan bagi Tuhan. Sama-sama mati, tapi nilainya berbeda. Ngerti saudara yang dimaksudnya? Orang yang paling bahagia adalah orang yang dipakai Tuhan menjadi penggenap rencana Tuhan. Itu sebabnya mengapa saudara dan saya berdoa, Tuhan paksakan rencanamu, paksakan kehendakmu. Nyanyian tadi malam dikatakan